Kehidupan manusia seperti membangun rumah. Kalau rumah yang saudara bangun rapuh, tidak tahan gempa, goncangan, badai, maka rumah itu begitu mudah roboh. Tapi kalau rumah itu kokoh karena ada hikmat, maka saya tahu apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudara akan bertahan. Hikmat mendirikan bangunan rumah dan tiang-tiang itu kokoh, ada 7. Salomo katakan, hari ini saya akan bagikan 2 tiang hikmat untuk rumah Anda. Tiang yang pertama, saudara, Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan. Kita jumpai di sekitar kita orang yang gak takut akan Tuhan. Mereka ngomong seenaknya tentang nama Tuhan. Mereka mengejek tentang nama Tuhan. Ada orang yang sangat tidak takut akan Tuhan sehingga melanggar hukum seenaknya, melakukan apa saja, tidak menghormati hukum Allah. Ada orang yang gak takut sama Tuhan, moralnya begitu mengerikan, lupa bahwa satu saat semua kita akan menghadap kursi pengadilan Allah. Waktu kita ketemu Dia, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Hikmat, takut akan Allah, ini perkara yang pertama yang sangat penting. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita tidak akan ceroboh. Seringkali Tuhan menguji, situasi menguji kita. Setumpuk uang diletakkan di depan meja kantor saudara, bukan uang saudara. Apa yang akan kita lakukan? Ada orang-orang yang menggoda kita, sudah menikah, sudah berumah tangga, tapi ada wanita lain, ada pria lain. Dan saudara mulai melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan iseng-iseng. Dan saudara mulai meninggalkan ikatan suami istri. Saudara anak-anak muda, mungkin engkau mendapatkan hari-hari ini kebebasan yang luar biasa. Pada waktu engkau berpacaran, waktu engkau berdua, di tempat kegelapan, tidak ada orang lain, tidak ada orang tua, terus-menerus. Apakah engkau tergoda untuk jatuh? Takut akan Tuhan mengatakan tidak, untuk jatuh dalam dosa. Takut akan Tuhan berkata, aku akan menjaga langkahku sebagai orang benar. Takut akan Tuhan akan berkata tidak untuk mengambil, tidak untuk mencuri, tidak untuk merugikan. Karena Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, bagaimana bangunan rumah hidup kita? Apakah ada takut akan Tuhan? Kalau hari ini saudara berkata, saya belum takut akan Tuhan, saya berdoa, hikmat ini harus saudara peroleh. Sehingga tiang rumah saudara terbangun dengan baik. 1 tiang. Tiang yang kedua, firman Allah katakan tentang belas kasihan. Bangunlah rumah hidup saudara dengan 1 kata compassion atau belas kasihan. Amsal 19 ayat yang ke-17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, kalau kita punya belas kasihan, karena kita dasarnya memiliki roh yang lemah lembut, meek. Memiliki roh yang senang menolong orang lain. Memiliki kepedulian kepada orang lain yang menderita. Dan Tuhan, Yesus sendiri adalah orang yang memiliki belas kasihan. Sesibuk apapun dia dalam pelayanan, kalau ada orang-orang yang menunggu, Yesus datang untuk memberikan firman. Yesus datang untuk menumpangkan tangan. Yesus datang untuk menghibur dan mendoakan mereka. Yesus akan tinggalkan kesibukan, lalu dia pergi didorong oleh belas kasihan kepada orang banyak. Hasil dari pelayanan belas kasihan, mujizat, pertolongan, orang-orang dibangunkan, dan orang-orang mendapat masa depan. Saudara, belas kasihan ini akan mendorong saudara untuk melakukan hal-hal yang sangat mulia. Berbagai bencana datang di bangsa kita, saudara ulurkan tangan karena belas kasihan. Ada orang yang terkapar di rumah sakit, saudara berbelas kasihan untuk menjenguknya, menyapanya, memberikan kata-kata kekuatan, dan menyampaikan doa.
Ada di antara keluarga saudara yang sudah lama tidak bisa makan, tidak bisa bekerja. Mereka mencari pekerjaan dan tidak ada lowongan pekerjaan. Saudara punya banyak, saudara punya makanan, saudara punya uang. Apakah hatimu tidak terketuk oleh belas kasihan? Saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang sangat sibuk bepergian dan di satu airport dia menunggu penerbangan selanjutnya, sangat terburu-buru. Dan dia melihat masih ada waktu beberapa menit dan dia melihat seorang penyemir sepatu remaja. Dia duduk dan katakan, "Nak, semirkanlah sepatu saya." Dan sementara anak itu menyemir sepatunya, waktu berlalu cepat dan dia seakan-akan terburu-buru untuk pergi. Saudara, dia mulai memperkatakan kata-kata yang cukup tegas dan perintah, "Cepat, karena aku akan terlambat." Saudara, anak itu tiba-tiba meneteskan air mata, menangis. Dan tetesan air mata sang penyemir sepatu itu tidak membuat sepatu seorang hamba Tuhan ini mengkilat, tetapi tambah buram. Dan tiba-tiba anak ini berkata, "Pak, aku menyemir sepatu karena ibuku tidak punya uang, ayahku baru meninggal dunia. Dan aku harus membantu ibuku, Pak." Anak ini meneteskan air mata, menangis. Dan saudara, hamba Tuhan ini, hatinya mulai diliputi oleh belas kasihan. Dia berikan uang yang cukup. Sepatunya tidak lebih mengkilat karena air mata yang menetes dari sang penyemir sepatu. Tapi puas karena dia dapat menyalurkan belas kasihan. Saudara, bagaimana kita membangun rumah hidup kita? Adakah belas kasihan? Kasih kepada sesama. Saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara harus mengasihi sesama. Belas kasihan adalah tiang yang harus dibangun untuk mendirikan rumah kita agar kokoh. Sebelum saya menutup dengan doa dan membawa saudara untuk menyimpulkan apa yang kita dengarkan, bagaimana kita selayaknya membangun rumah kita, mari kita akan dengarkan pesan yang berikut. Dan saudara, Tuhan memberkati saudara.